this YouTube channel. Selamat pagi semuanya, thank you atas kesempatan yang udah dikasih dari tim HR di pagi hari ini. Dikasih kesempatan untuk ngisi ILM. Jadi untuk ILM hari ini yang akan saya coba share adalah terkait empati analisis. Di mana untuk temanya atau poin yang akan saya highlight itu adalah memahami pain point pengguna untuk membangun solusi yang lebih tepat. Nah, mungkin materi ini memang lebih lebih cenderung, bisa dibilang lebih cenderung untuk bisnis analis. Cuman untuk teman-teman, semoga enjoy untuk hari ini. Oke, gue lanjut. Oke, mengapa empati itu penting? Jadi banyak saat ini tuh solusi-solusi yang gagal itu bukan karena teknis, tapi karena memang kita sebagai bisnis analis ini nggak benar-benar untuk memahami apa yang user inginkan, gitu ya. Terkadang kita cuma hanya memikirkan solusinya. Oh, ini kebutuhannya seperti ini, tetapi kita nggak tahu nih sisi lain user tuh sebenarnya ketika menggunakan sistem tuh seperti apa, seperti itu. Nah, empati ini tidak sama dengan simpati, karena ketika kita bersimpati itu artinya adalah merasa kasihan sama user yang nggak cukup ngerti terkait sistem gitu ya. Dan simpati itu juga nggak akan menghasilkan solusi yang lebih baik yang akan digunakan oleh sesuai dengan kebutuhannya user. Nah, empati itu adalah perspektif dari user. Ya, jadi kita sebagai bisnis analis itu harus memahami dunia dari sudut pandang mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka akan lakukan. Seperti itu. Nah, contoh nyata, ini udah sering banget terjadi ya, apalagi di salah satu klien kita juga. Nah, ini sistem terlalu banyak fitur, tapi nggak semua digunakan gitu loh. Terlalu banyak aplikasi, tapi nggak semua digunakan. Nah, itu udah contoh nyata banget lah dalam dunia IT konsultan saat ini. Oke, kita akan masuk ke analytical empathy. Nah, secara analytical empathy itu secara definisi itu dibagi menjadi 3, empati, data, dan analisa. Yaitu kemampuan menggabungkan atas pemahaman mendalam terhadap user dengan kemampuan mengolah data menjadi keputusan yang sangat tepat. Jadi ketika kita membuat keputusan atas kebutuhan dari user itu bisa digunakan secara long term gitu loh. Karena kita berdasarkan memang apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, untuk peran BA sendiri saat ini memang secara lumrah ya, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu juga, itu adalah sebagai translator antara user dan sistem, dan bukan hanya solution builder tapi juga problem finder. Dan di sini tugasnya empati itu adalah memahami perasaan dan kebutuhan user secara mendalam. Lalu kita analisis, itu mengolah insight menjadi keputusan yang terukur dan berdampak. Nah, jadi peran BA itu nggak hanya cuman sekedar, kebutuhannya ini gitu kan. Kita memberikan solusi seakan-akan kebutuhannya seperti itu, tapi kita tidak merasakan apa yang user rasakan gitu ketika dia menggunakan sistem yang sudah jadi, seperti itu sih. Nah, ini juga untuk teman-teman bisnis analis mungkin bisa coba lebih ke arah munculkan empati analyticalnya. Oke, lalu kita juga harus bisa memahami pain point dari pengguna. Nah, masalah terbesar memang bukan yang terlihat, tapi yang tidak pernah diungkapkan. Nah, pain point ini adalah hambatan, kesulitan, atau frustasi yang dialami user saat menjalankan proses atau menggunakan sistem. Nah, seringkali ini user tuh nggak ngungkapin gitu loh, nggak mengucapkan apa yang mereka resahkan gitu ya, apa yang menjadi hambatan atau kesulitan. Bahkan frustasi user ketika mereka menggunakan sistem aplikasi yang mereka gunakan seperti itu. Bahkan dianggap ya udah sudah biasa aja, oh
memang lemot atau apa. Nah, itu kadang user tuh nggak mengungkapkan itu, gitu. Nah, kadang juga ada beberapa case yang, kadang user bilang, "Oh, sudah bisa," gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh udah jenuh juga dengan menggunakan sistem yang lemot gitu ya, dan buang-buang waktu. Jadi itu yang akan berpotensi akan kembali ke manual seperti Excel dan lain-lain. Nah, ini yang sangat, sangat berbahaya ya, gitu. Jadi kita harus juga memahami pain point dari pengguna itu apa sih sebenarnya terkait sistem yang mereka gunakan. Nah, ini juga, di sini saya juga akan coba menjelaskan 4 jenis dari pain point, yaitu ada functional pain. Nah, ini masalah dari sisi proses atau sistem. Contohnya itu input terlalu banyak field, terus step yang berbelit-belit, atau sistemnya lambat gitu ya. Terus ada, yang kedua itu adalah emotional pain. Ini masalah dari sisi perasaan user. Yang pertama bingung menggunakan sistem. Nah, ini, ada kaitannya setelah, mungkin ada penjelasan yang kurang atau, manual book yang, kurang jelas juga gitu ya. Lalu yang kedua takut salah input, sama frustasi karena, error pada sistem. Dan yang ketiga itu ada productivity pain, ini masalah yang membuat kerja tidak efisien. Nah, itu cenderung lebih ke user experience ya, kayak double input data, data tidak terus dari sistem yang nggak terintegrasi juga kadang, membuat, user tuh merasa, "Oh, ini sistem nggak efisien," gitu ya, terus follow up manual yang berulang. Terus yang keempat ini ada financial pain, ini masalah yang berdampak, terhadap biaya gitu ya, biaya operasional tinggi, terus ada, resource terbuang jadinya jadi waktu yang bernilai ini hilang. Nah, ini 4 jenis pain point yang coba kita pahami gitu ya, sebagai bisnis analis. Oke, selanjutnya, adalah, kenapa pain point ini sering tidak terlihat. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang yang di awal, user ini tidak terbiasa mengungkapkan masalahnya, tapi, user ini hanya mengungkapkan kebutuhannya. Jarang ada user yang, "Oke, permasalahannya di sini loh, isunya di sini," gitu. Kadang kita sebagai bisnis analis harus tahu dulu nih secara root cause-nya apa gitu ya, secara isunya apa, baru kita bisa memberikan solusi terhadap, eee, root cause, yang terjadi seperti itu. Dan yang kedua adalah mereka hanya menjawab pertanyaan, bukan menceritakan pengalaman gitu. Dan yang ketiga, nah ini juga, BA terlalu fokus pada butuhnya apa gitu loh, bukan apa yang mereka alami pada sistem yang setelah digunakan, seperti itu sih. Nah, ini contoh nyata juga sering terjadi, pada saat saya di, support juga ya. User itu tidak menginput secara, input datanya tuh secara lengkap gitu loh. Tapi mereka seringkali bilang, "Oh, ini sistemnya error segala macam bla bla bla," gitu. Padahal kalau misal ataupun, ada sistem yang secara input field-nya itu terlalu panjang gitu ya, dan kita tidak menyertakan, fitur autofill. Nah, itu juga bisa membuat, user itu merasa, "Aduh, kok ini inputnya terlalu panjang," itu sebenarnya pain point juga gitu. Makanya sebagai bisnis analis itu harus coba, eee, apa ya, menganalisa tuh dengan empati gitu. Kalau misalnya formnya terlalu panjang, ya udah kita berikan fitur autofill atau kita coba peringkas cara, field-field yang digunakan, seperti itu. Oke, selanjutnya, setelah kita memahami pain point-nya, coba kita mengubah insight menjadi solusi yang tepat gitu ya. Nah, insight tanpa aksi hanyalah pengetahuan, dan nilai sebenarnya ada saat insight itu menjadi solusi. Nah, insight ini yang tadi saya sebutkan adalah, kata lain dari pain point itu sendiri. Nah, dari pain point itu sendiri kita pasti akan mencari fakta. Nah, data itu adalah fakta mentah yang belum bermakna gitu ya artinya. Jadi kita coba cari datanya seperti apa gitu ya, lalu kita memahami, kita harus memahami dulu nih akar masalahnya tuh apa gitu ya. Nanti setelah kita memahami, akar masalahnya, kita punya datanya, baru kita akan memberikan solusi atas, pain point yang telah, yang terjadi, dan yang dialami oleh user, seperti itu. Oke.
Nah, ini juga penjelasan terkait peran insight itu sendiri. Jadi, insight itu adalah pemahaman mendalam tentang penyebab utama dari suatu masalah, bukan sekedar gejalanya. Jadi, insight insight ini sudah mengubah arah solusi di dalamnya. Jadi, kalau udah kita ketemu untuk data versus insight ini, jadi misalnya contohnya data user tidak mengisi form, nah insight-nya apa gitu ya, formnya terlalu panjang atau tidak memberikan value atau penjelasan terhadap form itu gitu langsung ke user. Nah, seperti itu sih teman-teman. Oke, contoh nyatanya ya form completion problem misalnya gitu ya. User sering tidak menyelesaikan input data, tingkat completion-nya rendah dan drop out tinggi di tengah alur. Nah, insight-nya apa? Mungkin setelah kita coba cek analisis gitu ya, insight-nya, oh formnya terlalu panjang nih, terus juga nggak ada fitur autofill, terus juga nggak ada feedback, manfaat yang dirasakan user selama pengisian gitu ya, entah nggak ada koreksi atau apa gitu. Nah, solusinya kan kita bisa mungkin menyederhanakan field atau tambahkan autofill dalam field-field yang panjang tadi gitu ya, dan berikan progres indikator agar user merasa ada nilai di setiap langkah. Oke, nah, ini contoh nyata gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga dalam melakukan analisis ya, banyak juga kesalahan pada bisnis analis pribadi saya gitu ya dalam memberikan solusi. Nah, akar masalahnya ini memahami problem secara keliru. Yang pertama, kita selalu fokus ke dalam solusi, bukan problem. Nah, BA sering langsung berkata kita buat sistem baru tanpa memahami akar masalah. Terus ada tekanan stakeholder memang dan mindset solution driven memperparah ini. Nah, ini gunakan sebagai solusinya. Kalau untuk fokus ke solusinya, coba gunakan 5 analisis dan root cause analisis sebelum menawarkan solusi apapun. Lalu yang kedua nih yang sering keliru juga adalah menganggap user tahu kebutuhannya. Kita seringkali bertanya butuh apa, lalu oh lalu langsung menjadikan kebutuhan itu sebagai requirement. Nah, itu adalah jebakan klasik, teman-teman. Jadi user itu kan expert ya di masalahnya ya, bukan solusinya. Jadi coba kita gali pengalaman nyata bagaimana yang paling mereka menyulitkan dalam menggunakan aplikasi yang dia gunakan gitu ya. Nah, ini juga yang ketiga adalah kita juga tidak menggali pain point secara mendalam. Nah, ini hanya mengambil informasi di permukaan tanpa profiling untuk menghasilkan solusi yang memperbaiki gejala dan bukan akar masalahnya gitu ya. Nah, untuk yang ini peran penting dari empathy map itu dan teknik observasi untuk memahami konteks yang lebih dalam. Nah, seperti itu. Ini juga terdapat untuk kesalahan yang kedua yang sering terjadi itu adalah eksekusi yang salah. Ini dari rancangan hingga implementasi. Yang pertama itu adalah over engineering. Nah, itu yang sistem terlalu kompleks nih, banyak fitur adoption tapi secara kebutuhan fiturnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat, nggak terlalu butuh-butuh banget gitu loh. Dan yang kedua nih nggak ada validasi user ya. Mungkin kalau kalau yang kedua ini kita saat ini ketika di klien sudah mengimplementasikan ya gitu ya tanpa UIT atau prototype. Cuman kadang pada saat UIT pun mereka suka miss aja gitu atau ada proses-proses yang mereka nggak kepikiran pada saat itu gitu ya. Dan yang ketiga ini juga salah satu kesalahan juga yang sering ini menyalahkan user. Jadi mindsetnya user salah, bukan experience yang perlu diperbaiki seperti itu. Dan yang keempat tidak diprioritaskan. Semua masalah diselesaikan sekaligus, tiba-tiba resource habis. Jadi ini nggak ada priority nih, mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak gitu. Lalu untuk prinsipnya sebenarnya adalah yang pertama itu adalah terapkan MVP. Jadi fokus pada simplicity dan usability. Solusi terbaik bukan yang paling kompleks tapi yang paling digunakan. Dan yang kedua adalah validasi sebelum implementasi. Nah,
Ini validasi itu seperti testing segala macam, UIT atau prototype validasi gitu ya. Solusi yang tidak divalidasi adalah asumsi yang dipaksakan. Lalu yang ketiga, prioritaskan dengan impact dan effort matrix. Nah, ini selesaikan high impact sampai ke low effort terlebih dahulu. Tidak semua problem harus diselesaikan sekaligus. Oke, lalu kita masuk ke peran bisnis analis yang sesungguhnya. Nah, yang pertama ini adalah dengarkan lebih dalam. Nah, ini dengarkan lebih dalam ini terkait gali pengalaman user, terus jangan berhenti hanya di permukaan request user gitu loh. Contoh misalnya, oh saya butuh uh, ada tambahan fitur untuk validasi ini gitu loh. Loh, nah ini yang harus kita gali nih, kenapa kebutuhan itu ada gitu loh. Bagaimana proses bisnisnya dan bagaimana nanti kita harus menginformasikan impact dari penambahan itu ke sini ke sini ke sini. Jadi biar user juga memahami apa yang mereka inginkan seperti itu. Dan yang kedua adalah pahami problem dulu. Nah, ini validasi masalah sebelum menawarkan solusi apapun. Nah, tadi yang saya bilang. Jadi kita harus melakukan ketika user ini merequest, kita harus analisis dulu. Oh, impact-nya kemana sih gitu loh. Impact-nya ke proses apa gitu ya. Nah, jadi setelah kita tahu impact-nya itu, kita harus juga menginformasikan kepada user yang melakukan request tersebut agar kita sama-sama tahu dan kita sama-sama align nih terhadap eh, kebutuhan tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga ini harus memvalidasi sebelum mengeksekusi. Nah, ini pastikan solusi teruji sebelum masuk ke tahap implementasi penuh. Oke, lanjut kita akan masuk ke dalam teknik menggali empati. Nah, empati ini bukan intuisi ya teman-teman ya. Ini skill yang bisa dilatih dengan metode yang tepat. Nah, ini untuk metode-metodenya ini ada 4. Yang pertama itu adalah user interview. Nah, pada user interview ini ya mungkin kalau dalam project ya mungkin terlalu lama juga kalau kita nggak menggali lebih dalam kebutuhan user dan keresahan user gitu ya dalam menggunakan aplikasi. Tapi memang pada saat kita requirement coba kita tanyakan dan kebutuhan dan kita lakukan uh, apa yang memang mereka butuhkan atas proses bisnis yang berjalan gitu seperti itu. Lalu yang kedua ini kita melakukan observasi. Nah, lihat langsung. Nah, observasi ini memang ada banyak cara ya. Salah satunya memang kita harus melihat langsung secara user itu bekerja gitu ya. Lalu ada juga yang secara proses bisnisnya yang kita harus tahu gitu ya agar kita bisa mengimplementasikan itu ke dalam aplikasi atau sistem. Lalu yang ketiga ini ada empathy map. Nah, mappingnya itu ada 4 say, think, feel, and do. Nah, ini untuk melihat user secara holistik. Dan yang kelima adalah five way analysis. Nah, ini yang biasa kita, ya mungkin teman-teman bisnis analis sudah sering lah mendengar kata five way analysis gitu ya. Jadi ini five way analysis ini untuk menggali akar masalah bukan hanya dari permukaan gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari memahami ke memberikan solusi yang tepat. Nah, empati analisis bukan sekedar metode, ini adalah cara kita memastikan setiap solusi benar-benar relevan, berdampak, dan digunakan. Nah, ini adalah yang pertama, ada 5 poin yang akan coba saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah empati adalah fondasi. Pahami bukan hanya apa yang user katakan, tapi apa yang mereka rasakan. Nah, pain point sering tersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pain point sama dengan akar solusi. Masalah tak selalu terlihat di permukaan, fokus pada dimensi fungsional, emosional, dan productivity, dan jangan perbaiki gejala, tetapi harus kita temukan secara root cause permasalahannya atau akar permasalahannya. Dan yang ketiga, ini insight adalah jembatan. Jadi alur yang tepat itu adalah kita punya data, kita insight dan memberikan solusi. Tanpa insight yang kuat, solusi hanya berdasarkan asumsi.
Dan yang keempat, solusi tepat bukan sekedar ada. Nah, ini prioritaskan impact dan kemudahan penggunaan. Solusi terbaik adalah yang benar-benar dipakai oleh user. Dan yang kelima adalah validasi adalah kunci. Nah, ini juga harus kita melibatkan user dalam proses uji sebelum implementasi penuh. Iterasi selalu lebih baik daripada langsung sempurna. Gitu ya. Nah, ini ada sedikit kata-kata ya. Peran bisnis analis bukan hanya menerjemahkan kebutuhan, tapi memastikan setiap solusi benar-benar menyelesaikan masalah dari penggunanya. Oke. Oke, empati analisis ini salah satu untuk solusi yang tepat. Jadi ringkasan dari setiap prinsip utama agar solusi tetap relevan dan berdampak itu yang pertama empati yang mendalam. Jadi kita harus memahami nih emosi dan pengalaman pengguna bukan hanya dari datanya. Jadi kalau cuma sekedar data tapi si usernya juga kita juga nggak kenal, kita juga nggak coba untuk mencari secara root cause permasalahan akarnya itu seperti apa gitu. Nah ini kadang kita hanya memberikan solusi yang memang hanya sebentar aja gitu dipakainya gitu ya. Lalu yang kedua ini ada pain point sejati. Nah ini setelah kita ini juga harus kita gali akar masalah di balik gejala permukaan gitu. Lalu yang ketiga ini insight sebagai arah. Data menjadi insight untuk memandu solusi, dan yang keempat adalah validasi berkelanjutan, uji dan iterasi bersama pengguna secara terus-menerus. Jadi harapannya dengan kita bisa memahami empati analisis ini, kita membangun produk yang benar-benar bernilai bagi pengguna. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Sebelumnya Kak Adi, terima kasih banyak buat penyampaian materi hari ini. Untuk tanggapannya, sebenarnya kalau dari aku nggak terlalu banyak juga nih Kak, gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari analisis empati atau empati analisis ini, kalau misalnya kita tarik ke departemen kita sendiri ya di Human Capital, sebenarnya konteksnya itu juga ada relate-nya juga Kak, gitu. Karena kan sebenarnya kalau di HC tuh balik lagi kita usernya sendiri itu adalah karyawan atau teman-teman eselis sendiri gitu ya, yang dimana kalau misalnya kita atau mungkin secara langsung itu isu yang terjadi atau hal-hal yang ada di lapangan tuh bisa lebih kompleks lagi gitu ya. Betul. Terus kalau misalnya ya paling sering kita temui misalnya kayak karyawan bilang iya aman atau misalnya nggak ada apa-apa gitu kan, atau mungkin terlihat baik-baik aja. Sebenarnya kan kalau misalnya digali lebih dalam itu sebenarnya pasti banyak concern lagi gitu ya yang tersembunyi gitu. Karena ya balik lagi kalau misalnya problem yang nggak tereksekusi dengan baik kan juga bisa menjadi bom waktu juga ya buat diri kita sendiri, ataupun mungkin ya berdampak secara nggak langsung nanti bisa ke teman-teman di satu timnya seperti itu. Makanya tadi sebenarnya kalau kata Kak Adit kan sebenarnya empati itu bukan sekedar metode, tapi bagaimana sebenarnya setiap solusi itu benar-benar bisa relevan dan solusi yang ada itu bisa diarahkan dengan tepat gitu ya, bukan sekedar ada gitu. Makanya ya misalnya sebagai salah satu contoh, misalnya teman-teman atau user kita sendiri nih ada satu masalah isu, makanya perusahaan tuh ada wadahnya sendiri seperti coaching counseling gitu ya, teman-teman, yang maksudnya tuh bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman eselis yang maksudnya dengan harapan teman-teman yang ada di eselis itu bisa menyampaikan juga gitu, misalnya terkait ada hal-hal terkait isu yang emang harus perlu disampaikan kayak gitu, atau mungkin nggak perlu harus ada selalu masalah gitu kan, mungkin perlu ngobrol atau cerita aja mungkin sama Kak Bilkis kayak gitu kan, yang dimana ya mungkin itu tadi mungkin ada solusi-solusi yang sebenarnya bukan sekedar solusi aja, dengan background-nya Kak Bilkis dari psikologi juga ya gitu, jadi bisa mungkin diarahkan lebih tepat juga seperti itu. Mungkin kalau dari aku sih itu aja kurang lebihnya, sisanya terima kasih. Terima kasih Uci. Oke, selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi Stephen. Dari aku sendiri pertanyaannya mungkin tadi kan pain point ada 4 jenis ya Kak ya. Yang saya lihat emotional pain ini sepertinya yang paling sulit diukur gitu. Kira-kira ada tipsnya nggak ya, gimana cara mengubah rasa frustasi atau kebingungan user menjadi sebuah insight yang terukur dan bisa diterima oleh tim developer?
Itu aja. Terima kasih. Oke, ya, setuju banget sih. Memang apa namanya, emotional pain ini lebih kompleks ya. Kita memang sebenarnya butuh ini sih, butuh komunikasi yang baik juga untuk kita bisa apa namanya, mengontrol emotional pain-nya itu gitu ya. Nah, mungkin sarannya ya, coba terkait emotional pain ini, coba kita harus bangun. Yang pertama sih bangun komunikasi ya ke user ya. Jadi kita sebagai bisnis analis juga nggak serta-merta kayak user sama kita tim project gitu, nggak juga sih sebenarnya gitu. Jadi untuk mengetahui masalah yang ada di perasaan user, kita juga memang harus menjadi teman dari user itu sendiri gitu. Coba gali secara itu. Dan untuk ke developer ya, kita memang harus memberikan itu secara data sih, Steven. Jadi apa yang kita coba gali ke user, kita jelaskan ke developer, ya kita berikan datanya. Ini loh, ini frustasinya, errornya di sini, di sini, di sini, karena apa gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk emotional pain. Ya, thank you ya Kak Adit ya atas sharingnya. Ya, menurut saya ini sharing yang sangat menarik ya. Kita bicara empathy communication kan ini dalam konteks sebagai business analyst gitu ya. Konteksnya seperti itu, lalu bagaimana empathy ini bisa membantu kita supaya kita menjadi analis yang efektif, kan seperti itu. Gitu. Nah, ini yang saya perlu sampaikan pada kalian semua gitu ya. Pertama kita bicara soal visi dulu. Gitu. Menurut saya tuh ke depan ya antara analis sama developer itu akan blended ya. Gitu. Jadi tidak akan terpisah-pisah, akan ada role analis, akan ada role developer gitu. Ya, kenapa? Karena keberadaan AI. Gitu. Jadi skill ini adalah skill yang perlu dikuasai oleh keduanya. Suara saya putus-putus ya? Masih lancar Cukup nggak? jelas, Pak. Cukup jelas. Jelas kok. Cukup jelas ya? Oke. Di sini. Oke, nah sekarang jadi ke depan itu intinya orang butuh sebuah sistem, butuh sebuah aplikasi gitu. Ya, lalu kemudian atas kebutuhan aplikasi ini disampaikan kepada konsultan, lalu bagaimana intinya kebutuhan dia itu akhirnya jadi ini sebuah sistem atau jadi sebuah aplikasi kan seperti itu. Ya, kalau saat ini kita bagi dua role, ya ada role analis yang mencoba menangkap, kemudian tadi kata Adit ya, mentranslatekan, ya mentransferkan ke dalam sebuah detail teknis yang nanti akan digunakan oleh developer untuk buat codingnya gitu. Tapi ke depan nggak seperti itu. Ya, ke depan orang ini, role ini, ya mungkin kita kasih nama programmer analis mungkin, analis programmer, ya whatever it that ya. Gitu ya. Role ini dia yang menangkap kebutuhannya user, dia juga yang langsung bikin aplikasinya, sistemnya. Ke depan akan seperti itu. Maka dengan bantuan AI, coding itu akan dilakukan oleh AI. Ya, membuat aplikasi, buat programnya akan dilakukan oleh AI. Maka menurut saya ke depan, ya buat kalian yang ada di area analis, kalian sudah harus mengembangkan punya kemampuan ya, bagaimana bikin aplikasi, bikin sistem menggunakan AI tanpa coding. Ya, atau sebaliknya dari area programmer, kalian sudah ngerti coding, gitu ya. Tapi kalian juga perlu menggunakan AI supaya cepat ya dalam membuatnya ya gitu. Terus kemudian bisa lebih bagus aplikasinya, kualitasnya gitu ya karena keberadaan AI. Tapi kalian perlu punya kemampuan sebagai analis gitu sehingga kalian bisa berkomunikasi dengan user, memahami kebutuhan user dan kemudian menggunakan teknik empati yang tadi disampaikan oleh Kak Adit ini. Seperti itu. Jadi arahnya kan seperti itu. Jadi analis lebih mesti bisa mulai ngerti-ngerti programmer dikit plus tahu cara menggunakan AI, sebaliknya yang programmer sudah mulai bisa memahami kebutuhan customer dan kemudian membuat aplikasinya gitu. Jadi ada dua hal itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan lebih fokus lebih detail ya, berarti bicara tentang empathy. Empathy ini sesuatu hal yang
sudah didetailkan tadi oleh Kak Adit, tapi pelaksanaannya itu tidak semudah teori gitu loh. Ya, apa yang tadi disampaikan Kak Adit itu kan sebenarnya alat bantu kita ya untuk coba memahami apa saja sih checklist orang yang bisa menjadi analis dengan empati. Itu checklistnya tuh. Mesti begini, mesti begitu. Ya kan, pahami emotional pain-nya, apa pain-nya, macam-macam dah. Tadi udah disampaikan itu gitu ya. Sehingga kemudian kita menjadi empati. Tapi menuju keahlian ini memang jawabannya adalah pengalaman. Ya. Jadi dengan sebuah kesadaran konsep ya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Adit ya. Tapi konsep itu lalu kalian rubah jadi pengalaman. Gitu. Dengan cara apa? Konsep itu mulai dijalankan ya. Satu menurut saya yang paling penting ya. Yang paling penting supaya kita bisa berempati ya. Kita itu benar-benar ngerti namanya aplikasi itu kayak apa. Ya, ini yang seringkali kita ini gagal menuju sini gitu loh. Ya. Kalian cara gampang untuk mengetahui aplikasi itu bekerjanya cara apa? Ya, kalian gunakan aplikasi yang udah ada, yang udah terkenal, yang udah dipakai di mana-mana gitu loh. Misalnya kalau kalian merancang sebuah aplikasi e-commerce, ya paling gampang kalian pahami yang namanya Shopee, yang namanya Tokopedia. Kalian kan pengguna tiap hari gitu loh. Tapi waktu menggunakan kalian mesti menganalisis gitu loh. Ya, kenapa sih home-nya kayak begini? Kenapa sih katalog produknya didesainnya demikian gitu? Ya, lalu kenapa fontnya ditaruhnya begitu? Gitu. Terus lihat tahapannya. Kalau saya tertarik, bagaimana masukin dia ke dalam cart? Lalu bagaimana cara saya check out? Gimana cara saya mau nambahin quantity? Bagaimana cara saya mau nambahin pesan kepada penjual? Bagaimana proses melakukan payment? Itu kan banyak detail-detail yang terjadi. Pertanyaannya kita paham nggak kenapa dirancangnya demikian gitu loh. Ya. Nah, model kayak Shopee, Tokopedia itu kan dia pasti sudah membayar programmer, analis ya, yang udah mahal, sudah teruji, sudah dilakukan bertahun-tahun. Nah, ilmunya itu kita tinggal apa? ATM, amati, tiru. Lalu untuk kebutuhan aplikasi yang mau kita buat, modifikasi. Kan ilmunya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Jadi kita udah mesti punya namanya wawasan. Nah, kalian mesti ngerti yang disebut wawasan nih. Ya, saya tahu yang namanya aplikasi itu kayak apa, itu namanya wawasan. Aplikasi e-commerce kayak begini. Aplikasi platform kayak misalnya Gojek apa kayak begini. Aplikasi yang terkait dengan delivery, shipping kayak begini. Gitu ya. Kalian tuh paham gitu loh. Lalu semakin diperluas lagi, misalnya aplikasi ERP, ya, enterprise, kalian bisa belajar dari Udu misalnya, gitu ya. Karena itu kan mudah untuk bisa dieksplor gitu ya. Kalian pahami cara satu persatu, kenapa dia desainnya demikian gitu loh. Ya, nah dengan kalian memahami, baru kalian bisa berempati, gitu. Ya, bagaimana mungkin kalian bisa berempati dulu, tapi kalian nggak tahu yang mau dirancang itu kayak apa. Gitu. Yang kalian buat, ya kalian bikin nih. Karena sekali lagi, user itu bisa menyatakan apa yang di mulut. Tapi apa yang di mulut seringkali berbeda dengan apa yang dibutuhkan. Ini yang mesti berhati-hati. Gitu ya. Gitu. Jadi contoh sederhana ya, misalnya ya. Saya bilang nih kepada misalnya saya mau bangun apa? Mau renovasi rumah gitu. Saya bilang sama tukang bangunannya, Pak, saya butuh saklar nih Pak. Ya kan, saklarnya untuk nyalain lampu saya minta di sisi kanan, gitu, karena bayangan saya begitu masuk, ya kan langsung di sisi kanan saya bisa langsung cetek gitu, karena kan saya aktifnya pakai tangan kanan kan begitu kan, gitu loh. Tapi waktu saya ngomong itu, rumahnya lagi direnovasi, pintu belum dipasang. Jadi saya nggak kebayang bahwa ternyata yang saya minta itu, ya minta di sebelah kanan, itu kalau pintunya udah dipasang, saklarnya jadi ada di balik pintu. Kalian bisa bayangin nggak yang terjadi itu? Padahal saya minta dengan mulut saya bilang saklarnya ada di kanan. Tapi karena saya tidak memahami bahwa suatu saat itu akan ada pintu, karena rumahnya masih berantakan, lagi direnov nih. Jika
Omongan saya langsung dikerjain sama tuh tukang bangunan. Yang terjadi apa? Saklarnya dipasang di kanan. Tapi begitu pintunya dipasang, saya kecewa gitu loh. Ya karena saya nggak kebayang, oh ternyata begitu saya buka pintu, saklarnya ada di balik pintu. Karena pintunya ternyata bukanya nge-swing ke kanan gitu loh. Ini yang saya bilang hati-hati. Karena apa? Karena kita cuma jadi tukang bangunan. Kita tidak berpikir secara empati. Ya, kita tidak menggunakan secara empati. Empatinya sebenarnya apa sih? Sebenarnya kan intinya supaya mudah dijangkau. Supaya orang kalau begitu masuk ke ruangan bisa langsung tahu lokasi saklar ada di mana karena lampunya lagi gelap. Kan intinya itu. Tapi karena kegagalan kita memahami fungsi ruangan, kegagalan kita memahami pintu itu nge-swingnya ditaruh di mana, engselnya ada di mana, posisi engselnya, sehingga kemudian membuat kita juga gagal untuk kemudian akhirnya memahami ternyata intinya bukan masalah ada di kanan, tetapi menyesuaikan posisinya juga dengan arah engselnya, gitu loh. Ya, itu yang terjadi sama kita ketika kita baru memulai sebagai analis. Ya, ataupun kita baru setahun 2 tahun, pengalaman kita masih terbatas. Gitu loh. Makanya kita perlu memiliki wawasan yang luas tadi, tahu aplikasi itu seperti apa. Jadi ketika disampaikan keinginannya kita paham yang namanya apa yang benar dibutuhkan gitu loh. Ya, jadi ini yang perlu kalian pahami ya. Saya itu terus ya memaksa diri saya untuk terus belajar walaupun saya udah tua ya. Kalian bayangin ya, saya sebentar lagi udah umur gocap gitu loh, udah umur 50. Ya, jauh otaknya lebih encer, lebih segar kalian daripada saya. Tapi saya tahu bahwa dunianya terus bergerak. Saya tahu saya sebagai pemimpin di perusahaan IT. Saya tahu di dunia IT, di dunia ke depan AI itu adalah salah satu skill yang harus mandatory gitu loh. Lalu bagaimana saya bisa mendorong kalian menggunakan AI kalau saya sendiri tidak menggunakan AI? Gitu loh. Maka kemarin misalnya saya ada proyek kecil ya untuk kebutuhan anak saya. Anak saya bilang, dia kan senang main namanya Pokemon Mega Star. Itu permainan arcade gitu ya. Jadi kalau main itu bayar 15.000, 16.000 gitu ya. Itu kemudian kita dapat selain main di arcade gitu ya, tapi kita dapat kayak tag-nya gitu loh. Physical tag-nya. Nah, tag-nya itu bisa dikoleksi gitu loh. Ya. Gitu. Jadi instead yang dikoleksi itu adalah kartu, kalau Pokemon kan biasanya ada kartu tuh ya, Pokemon trading card gitu ya. Tapi ini physical tag ya, kalian bisa lihat di bawah mall lah gitu loh ya. Nah, terus anak saya bilang, "Pak, ini saya punya kartu-kartu ini ya, tapi kartu-kartu ini tag-tag ini ya, tapi tag-tag ini bagaimana caranya supaya saya ingat dari koleksi saya?" Karena begitu mau main game, itu kan kita harus dihadapkan sama tiga musuh. Lalu musuh ini ada elemennya. Ya, kalau dia misalnya elemennya air, gitu ya kan, dia itu kalah sama elemen apa, gitu loh. Ya, lemahnya sama elemen apa, itu butuh cepat, gitu loh. Bisa nggak ada aplikasi pendamping untuk memanage koleksi tag-nya, untuk kemudian juga menjadi alat bantu battle assistant. Ya, untuk alat bantu untuk tempur gitu. Dan saya lakukan apa ya, saya akhirnya mencoba memahami permainan arcade itu gitu loh. Saya lihat ya udah coba lihat pas lagi battle gimana. Saya lihat UI dari battle-nya, oh kayak begitu. Berarti kalau dia butuh cepat pada saat battle kadang kan udah mesti harus mengambil keputusan cepat ya. Tag yang mau dipakai itu apa gitu loh. Ya, jadi akhirnya saya pikirkan bagaimana cara merancang UI desainnya. Saya juga mesti memikirkan, oh UI-nya mobile, bagaimana caranya tidak terlalu kecil. Tapi bagaimana dia juga compact supaya nggak terlalu banyak scroll. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, nah itu yang kemudian perlu kita pikirkan gitu loh. Nah, itu contoh sederhana. Dan akhirnya saya buat itu. Benar-benar total menggunakan AI. Ya, gitu. Saya benar-benar minta dia membantu saya, codingnya pakai apa, ya, terus kemudian cara ngedeploy-nya bagaimana, di server mana yang bisa langsung pakai, dia terus ngajarin saya pakai GitHub seperti apa, ya, terus kemudian ngedeploy-nya pakai Vercel, seperti itu bisa dilakukan semua, gitu, ya, dan kalian bayangin gitu ya, itu bisa saya lakukan tanpa saya mengerti dunia coding,
gitu. Jadi kalau sekarang ya, bagi kalian anak-anak muda ya, yang bukan programmer di catatan ya, apalagi yang profesinya analis, ya saya sangat menyarankan kalian belajar melakukan itu gitu. Kalau saya bisa, tidak mungkin kalian tidak bisa. Ya, jadi ini tantangan saya buat para analis. Ya, jadi jangan membatasi diri. Oh, saya kan analis nih. Ya, saya nggak perlu coding. Ya, memang nggak perlu coding. Tapi jangan bilang kalian nggak bisa bikin aplikasi. Kalian bisa bikin aplikasi tanpa coding. Ya, buat area lain yang bukan IT bahkan. Ya, kalian juga bisa. Ya, karena AI itu akan menjadi basic skill sama seperti Excel, PowerPoint. Ya, kalau kalian ngomong sama orang dulu, ngomong sama generasi baby boomer ya, gitu. Buat mereka yang namanya Excel, PowerPoint itu kok computer skill. Oh, saya seorang teknisi, ya saya seorang marketing gitu loh. Ya mereka kan membatasi diri, mereka nggak bisa Excel, nggak bisa apa ya wajar. Saya bukan orang IT. Tapi kalian tahu kan sekarang kan bahwa Excel, PowerPoint ya itu itu adalah standar skill yang perlu dilakukan semua orang. Canva itu standar skill yang perlu dilakukan semua orang, nggak peduli jurusannya apa. Ya, AI juga sama. Bikin aplikasi ke depan juga akan sama. Ya mungkin kalau aplikasi enterprise memang butuh yang spesialis. Gitu. Tetapi kalau aplikasi-aplikasi mini kalian semua udah mesti bisa buat gitu loh. Ya, jadi itu tambahan dari saya ya. Oke, itu aja, thank you. Baik, terima kasih Pak Matius insight-nya atau masukannya tambahannya.